sifat-sifat dasar tanah yang akan dibawakan oleh sahabat saya Muhammad Jonita Mupangga. Pada materi kali ini saya akan membahas sifat-sifat dasar tanah. Dan sifat-sifat dasar tanah ini memiliki sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah berpengaruh terhadap kemampuan akar tanaman dalam berpenetrasi ke dalam tanah, dalam penyerapan unsur hara, air dan mineral. Dan dipengaruhi oleh yang pertama ruang pori-pori tanah, dan yang kedua dipengaruhi oleh kerapatan porositas. Dan sifat fisik tanah ditentukan oleh yang pertama ukuran dan komposisi partikel-partikel hasil pelapukan bahan penyusun tanah. Dan yang kedua dipengaruhi oleh jenis dan proporsi komponen-komponen penyusun partikel. Dan yang ketiga ialah dipengaruhi oleh keseimbangan antara suplai air, energi, dan bahan. Dan yang terakhir dipengaruhi oleh intensitas reaksi kimiawi dan biologis yang telah atau sedang berlangsung. Tekstur yang mempengaruhi beberapa sifat tanah, yakni yang pertama kapasitas tukar kation atau yang disebut dengan KTK, dan yang kedua kandungan bahan organik, dan yang ketiga kadar air, yang keempat drainase atau disebut dengan pengaturan air, dan yang kelima permeabilitas atau yang disebut kemampuan untuk ditembus partikel, dan yang keenam ialah struktur. Struktur ini juga disebut dengan penampakan bentuk tanah, dan yang ketujuh konsistensi, kemantapan daya kohesi atau adesi, dan yang kedelapan ialah erodibilitas atau yang disebut juga dengan erosi tanah lebih cepat oleh hujan. Tekstur tanah di lapangan dapat dibedakan dengan cara manual, yaitu dengan memijit tanah basah di antara jari jempol dengan jari telunjuk, tidak melekat dan tidak dapat dibentuk bola dan gulungan, maka tanah tersebut tergulung bertekstur pasir. Dan yang kedua, apabila rasa kasar terasa jelas, sedikit sekali melekat dan dapat dibentuk bola, tetapi mudah sekali hancur, maka tanah tersebut tergolong bertekstur pasir berlempung. Dan yang ketiga, apabila rasa kasar agak jelas, agak melekat dan dapat dibuat bola, tetapi mudah hancur, maka tanah tersebut tergolong bertekstur lempung berpasir. Dan yang selanjutnya ialah struktur tanah. Struktur tanah adalah kenampakan bentuk atau susunan partikel-partikel tanah, yakni pasir, debu, dan tanah liat, hingga partikel-partikel sekunder atau penggabungan partikel primer yang membentuk agregat atau bongkah tanah, sambil dirasakan halus kasarnya yang meliputi rasa keberadaan butir-butir pasir, debu, dan liat, dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, apabila rasa kasar terasa sangat jelas, tidak melekat, dan tidak dapat dibentuk bola dan gulungan, maka tanah tersebut tergulung bertekstur pasir. Dan yang kedua, apabila rasa kasar terasa jelas, sedikit sekali melekat, dan dapat dibentuk bola, tetapi
mudah sekali hancur, maka tanah tersebut tergolong bertekstur pasir berlempung. Dan yang ketiga, apabila rasa kasar, agak jelas, agak melekat, dan dapat dibuat bola tetapi mudah hancur, maka tanah tersebut tergolong bertekstur lempung berpasir. Dan yang selanjutnya ialah struktur tanah. Struktur tanah adalah kenampakan bentuk atau susunan partikel-partikel tanah, yakni pasir, debu, dan tanah liat, hingga partikel-partikel sekunder atau penggabungan partikel primer yang membentuk agregat atau bongkah tanah. Terima kasih. Itulah hasil pemaparan dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.